Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Aina Marwah dari kelas PAI 2C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan perencanaan pembelajaran dengan desain pembelajaran. Perencanaan pembelajaran atau lesson plans berbeda dengan desain pembelajaran. Namun keduanya memiliki hubungan yang sangat erat sebagai program pembelajaran. Perencanaan pembelajaran disusun untuk kebutuhan guru dalam melaksanakan tugas mengajarnya. Dengan demikian, perencanaan merupakan kegiatan menerjemahkan kurikulum sekolah ke dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Walaupun perencanaan pembelajaran berkaitan dengan desain pembelajaran, keduanya memiliki posisi yang berbeda. Perencanaan lebih menekankan pada proses pengembangan atau penerjemahan suatu kurikulum sekolah. Sedangkan desain menekankan pada proses perancang program pembelajaran untuk membantu proses pembelajaran pada siswa. Dengan demikian, pertimbangan dalam menyusun dan mengembangkan sebuah perencanaan pembelajaran adalah kurikulum yang berlaku di suatu lembaga. Sedangkan pertimbangan dalam menyusun dan mengembangkan suatu desain pembelajaran adalah siswa itu sendiri sebagai individu yang akan belajar dan mempelajari bahan pelajaran. Nah, perencanaan dan desain merupakan hal yang begitu penting bagi seseorang yang akan melaksanakan tugas atau pekerjaannya, termasuk guru yang memiliki tugas atau pekerjaan mengajar dan mengelola pembelajaran. Nah, supaya seorang guru dapat menyusun desain pembelajaran dengan baik, maka harus memahami perencanaan, hakikat, model, desain pembelajaran. Menyusun perencanaan dan desain pembelajaran merupakan langkah penting agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efisien dan efektif. Perencanaan pembelajaran memiliki makna yang berbeda dengan desain pembelajaran. Perencanaan pembelajaran adalah proses pengambilan keputusan hasil berpikir secara rasional tentang sasaran dan tujuan pembelajaran tertentu, yakni perubahan perilaku serta rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan sebagai upaya pencapaian tujuan tersebut dengan memanfaatkan segala potensi dan sumber belajar yang ada. Sedangkan desain pembelajaran dapat diartikan sebagai proses yang sistematis untuk memecahkan persoalan pembelajaran melalui proses perencanaan bahan-bahan pembelajaran secara aktivitas yang harus dilakukan, perencanaan sumber-sumber pembelajaran yang dapat digunakan, serta perencanaan evaluasi keberhasilan. Namun demikian, di balik perbedaan dalam proses pengembangan keduanya dapat menggunakan pendekatan yang sama, yakni pendekatan sistem. Sistem adalah satu kesatuan komponen yang satu sama lain saling berinteraksi dan berinterelasi untuk mencapai suatu tujuan. Kalau perencanaan dan desain dianggap suatu sistem, maka keduanya harus memiliki komponen-komponen. Perencanaan
merupakan keseluruhan proses pemikiran dan penentuan semua aktivitas yang akan dilakukan pada masa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan. Perencanaan tersebut dapat disusun berdasarkan kebutuhan dalam waktu tertentu sesuai dengan keinginan pembuat perencanaan. Namun yang lebih utama adalah perencanaan yang dibuat harus dapat dilakukan dengan mudah dan tepat sasaran. Penerapan kegiatan perencanaan dalam kegiatan pembelajaran merupakan suatu upaya untuk menentukan berbagai kegiatan yang akan dilakukan dalam kaitannya untuk mencapai tujuan dari proses pembelajaran tersebut. Dalam proses pendidikan berbasis kompetensi misalnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran tersebut adalah kompetensi yang harus dimiliki siswa, sehingga perencanaan pembelajaran merupakan suatu upaya untuk menentukan kegiatan yang akan dilakukan dalam kaitannya dengan upaya pencapaian kompetensi yang diharapkan. Sampai saat ini, riset tentang perencanaan pengajaran masih jarang, tetapi beberapa konsep dapat membantu guru dalam meningkatkan efektivitas pembuatan perencanaan dalam pengajarannya. Konsep tersebut mengandung dua pemikiran utama, yaitu proses pengambilan keputusan dan pengetahuan profesional tentang proses pengajaran. Keputusan yang diambil oleh guru bisa bermacam-macam, mulai dari yang paling sederhana hingga tingkat yang paling kompleks. Keputusan tingkat sederhana misalnya pengorganisasian aktivitas kelas, sedangkan keputusan pada tingkat kompleks misalnya berupa penentuan apa yang akan dipelajari oleh peserta didik. Baiklah, itulah materi yang saya jelaskan. Saya Aina Marwa mengucapkan